Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Lydia? Ya, bagus. Hari ini kita lengkap ya, tidak ada yang tidak hadir. Masih semangat untuk belajar? Masih. Sebelum masuk pada materi baru, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat dengan materi kita yang kemarin? Ya, silakan Marzenda. Ya, siapa yang bisa menambahkan? Ya, silakan Yayen. Kita belajar tentang macam-macam daun, bahannya, dan cara menganalisis kandungan mereka. Ya, bagus sekali. Sekarang kita masuk materi baru, materinya hampir sama, yaitu menganalisis bahan atau lab sheet kebaya. Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran program based learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebaya dengan baik dan benar, mampu mengidentifikasikan jenis model kebaya dengan baik dan benar, menentukan kriteria bahan utama dan penunjang dengan baik dan benar, serta mampu menguraikan rancangan bahan atau lab sheet kebaya dengan rinci. Pada materi ini, nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, kita akan melakukan tanya jawab, kemudian presentasi. Pada akhir pembelajaran, kita akan melakukan evaluasi melalui Google Form ya. Nah, sebelum memulai Ibu masuk materi, kita tonton dulu sebuah video. Nah, silakan perhatikan ke depan. Perhatikan model-model kebayanya, bahannya. Nah, setelah memperhatikan video tadi, apakah menurutmu kebaya yang tampilkan tadi berbeda atau sama, Nak? Berbeda, Bu. Kenapa berbeda, Verly? Dari modelnya dan dari bahannya juga berbeda, Bu. Modelnya ada yang panjang sampai bawah panggul, ada yang pendek. Bahannya tidak hanya memakai brokat, tetapi ada juga yang memakai bahan sejenis sifon. Bagus sekali, rinci sekali penjelasan dari Verly. Ya, jika kita mengamati video tadi, video ini adalah video ragam kebaya Nusantara. Jadi, kebaya Nusantara ini berbeda-beda bentuknya dan berbeda-beda bahan yang digunakan. Sekarang, perhatikan gambar berikut ya. Ibu tampilkan sebuah gambar. Nah, tadi kan Verly bilang, berbeda-beda Bu, modelnya berbeda, bahannya berbeda. Sekarang, perhatikan gambar ini. Gambar ini kebayanya sama. Coba perhatikan, apakah modelnya sama? Ya. Sama kan? Apa yang menjadi pembeda kedua model ini? Saya, Bu. Ya. Cara meletakkan polanya pada saat memotong bahan, Bu. Kenapa bisa berbeda, Cynthia? Karena yang pertama menggunakan bahan brokat bermotif, Bu. Sedangkan yang satunya lagi polos. Waktu saya PKL, bahan bermotif itu harus lebih hati-hati dalam meletakkan polanya, Bu. Ya, benar sekali. Inilah nanti yang akan kita bahas. Pola yang sama, belum tentu cara meletakkan polanya akan sama dan prosesnya akan sama. Nah, inilah fungsi kita melakukan analisis rancangan bahan atau lab sheet kebaya. Pola yang sama belum tentu memiliki rancangan yang sama karena berbeda motif. Nah, sekarang kita lanjut. Ini sudah tadi ini. Kita masuk dulu ke pengertian kebaya. Pengertian kebaya. Kebaya adalah pakaian atau blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang dikenakan dengan sarung, batik atau pakaian rajutan tradisional lainnya seperti songket dengan motif warna-warni. Kemudian ada jenis-jenis kebaya. Jenis kebaya ini ada kebaya Kartini, kebaya encim,
kebaya Bali, kebaya Kutu Baru, kebaya Sunda, kebaya Jawa, kebaya Madura. Sekarang kita masuk ke materi menguraikan rancangan bahan. Rancangan bahan adalah merencanakan atau menghitung baik secara garis besar atau detail bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu pakaian dengan menggunakan pola-pola kecil yang ditempelkan pada kertas payung atau kertas coklat dengan menggunakan ukuran skala meter. Nah, apakah kalian sudah pernah membuat rancangan bahan? Sudah, ya. Kelas 12 ya sudah sering, sangat sering ini. Sudah paham. Nah, ini contoh analisis desain pola kebaya Kutu Baru. Sebelum membuat rancangan bahan, kita harus tahu dulu pola yang akan kita analisis untuk membuat rancangan bahan ini. Bisa dilihat di depan ya. Ini adalah sebuah kebaya Kutu Baru. Kita perhatikan dulu detailnya. Model kebaya ini menggunakan keras selendang. Kemudian memakai kutu baru atau BF 1. BF 1 itu, dia BF-nya itu langsung lipatan kain. Setelah kita melihat desainnya, baru kita bisa tahu. Kalau desainnya seperti tadi, nah polanya seperti ini. Ini ada pola depan, ada pola belakang. Kemudian lanjut dengan pola lengan dan pola BF. Nah ini lengannya. Tadi kan lengannya lengan suai, lengan licin. Nah polanya pola lengan licin. Dan ini adalah pola BF-nya. Nah ini adalah contoh rancangan bahan dengan lebar kain 115 cm dan panjang 135 cm. Nah ini kita dapat kalau kita sudah meletakkan pola-polanya, baru kita tahu berapa penggunaan kain yang akan kita gunakan. Sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Nadia. Kenapa bahan motif yang searah tidak boleh yang menggunakan polanya dibolak-balik? Kan dia dibolak bahan di bahan searah. Nah, pertanyaan yang bagus. Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Bahan dengan motif searah dipotong dengan meletakkan polanya bolak-balik. Hasilnya jadi tidak sama dengan bagian lain. Ya, benar sekali. Jika motif searah, kita potong. Ini ada beberapa desain ya, ada beberapa kebaya. Kalau ini motifnya acak, nggak masalah dibolak-balik. Kita perhatikan yang di situ, desain yang di ujung, motif yang ini, desain yang ini. Ini kalau dibolak-balik, kita ingin mengambil ini misal. Nanti nggak akan sama kalau dibolak-balik. Jadi harus searah. Sama juga dengan kita mengambil bahan rok misalnya. Kalau kayak gini, ini motif burung, ini gambar burung ya. Kalau yang depan kita ambil burungnya tegak, yang belakang kita ambil bolak-balik, ya jadi belakangnya ini kayak terbalik, jadi nggak boleh. Kalau kita tengok dulu bahannya, kalau bahannya searah harus searah, nggak boleh bolak-balik. Tapi kalau bahannya acak itu boleh dibolak-balik untuk menghemat bahan. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Untuk mengerjakan LKPD ini kita bagi dulu dengan 3 kelompok. Kelompoknya kita bagi aja berdasarkan nomor urut absen ya. Ya, silahkan duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, Cynthia bantu Ibu untuk membagikan LKPD. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Perhatikan di LKPD-nya. Dalam LKPD ini ada 3 rancangan bahan yang akan kita analisis. Dan sekarang kita ada 6 kelompok. Jadi, satu desain akan dianalisis oleh 2 kelompok. Jadi, kita ada pembanding. Satu kelompok, yang satu desain itu 2 kelompok kan? Tapi tidak boleh sama, tidak boleh mencontek. Supaya adil, desainnya kita undi dulu.
Nanti baru kita ketahui siapa kelompok mana yang dapat desain 1, desain 2, dan desain 3. Silakan perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil nomor desainnya. Ya, silakan diambil. Nah, ini. Sudah ya? Nah, silakan duduk kembali, bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya terbatas, jadi kalian baca dulu dengan cermat langkah-langkah kerjanya dan diskusikan bersama-sama ya. Ya, silakan dimulai. Jika ada yang kesulitan boleh bertanya ya, Nak. Ini boleh mengisinya boleh lihat handout ataupun cari sumber dari Google. Ya, Nak. Nggak apa-apa, tulis di belakang. Di belakangnya, di bawahnya boleh. Ayo, kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ameliana, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis rancangan lab set kebaya. Selanjutnya, analisis desain. Untuk bentuk lengan yang digunakan pada desain 3 yaitu lengan lonceng, opening atau bukaan baju, bagian depan menggunakan kancing. Selanjutnya untuk garis leher atau kerah menggunakan keras tali. Selanjutnya tambahkan kampu pada pola agar lebih mudah menata pola pada kertas rancangan bahan. Setelah itu letakkan pola lapisan luar pada pinggir kain untuk mendapatkan pinggir kain. Kemudian letakkan pola bagian depan dan pola bagian belakang. Kemudian letakkan lengan bawah pola depan dan belakang dengan tetap memperhatikan serat kain. Kemudian letakkan pola lengan lonceng. Selanjutnya, jika muat letakkan pola lapisan sampir atau gear di antara pola depan dan belakang. Yang terakhir, letakkan pola obi pada batik. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai analisis rancangan bahan lab set kebaya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Tiara. Mari sama-sama kita lihat desain 3 ya. Siapa yang mau memberikan masukan atau saran atau pendapat yang berbeda dari yang disampaikan dari kelompok 3 dan 6 tadi? Saya, Bu. Ya, silahkan Mayang. Menurut saya, bahan dengan motif tersebut tidak bisa dibolak-balik, Bu. Karena kan itu ada bunganya. Kalau dibolak-balik kan bunganya ada yang terbalik, Bu. Maka masih ada yang mau memberikan pendapat? Jika tidak, Ibu ingin menambahkan sedikit. Jika kita perhatikan desain ketiga itu, ada motif bunga ya. Jika kita lihat motifnya itu berbentuk bunga yang bulat, tetapi kelopaknya masih sama. Jadi kalau dibolak-balik bentuknya masih aman, tidak terlalu berbeda. Dan menurut Ibu desainnya juga masih aman untuk dibolak-balik. Apakah masih ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Menurut saya, setelah kita sama-sama menganalisis 3 rancangan bahan tadi, untuk membuat kebaya ini kita harus benar-benar teliti untuk melihat motifnya, Bu. Ya, bagus Motif Putri. ini nanti yang menentukan polanya bisa kita bolak-balik atau searah. Ya, bagus Putri. Masih ada yang mau menanggapi? Saya, Bu, Ya, silakan Resma. meletakkan komponen pola harus memperhatikan arah serat, Bu. Jika tidak sesuai arah serat, nanti hasilnya miring dan tidak bagus, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada Putri dan Resma. Jadi, kita menganalisis kebaya ini untuk membuat rancangan bahan atau lab sheet. Dan fungsi kita membuat lab sheet ini
tidak hanya untuk mengetahui berapa bahan yang akan digunakan, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana peletakan polanya, untuk mengetahui bagaimana arah serat kain yang akan kita pakai, serta sebagai panduan kita untuk memotong nanti. Jadi pas memotong pola bahan yang sebenarnya, kita bisa melihat lab sheet ini sebagai pedoman. Nah, sekarang setelah mengerjakan LKPD, berdiskusi dan presentasi, apakah ada anak ibu yang bisa menyimpulkan seluruh kegiatan kita tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Tiara. Ya, berdiri, boleh. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pengertian kebaya, jenis kebaya, bahan utama, serta bahan penunjang kebaya. Kemudian analisis labset kebaya. Pada analisis labset kebaya ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat meletakkan pola pada bahan. Salah satunya adalah motif serta arah serat kain. Benar sekali. Nah, setelah masih ada yang ingin menyimpulkan? Jika tidak, Ibu nambahkan sedikit ya. Kesimpulan yang disampaikan Tiara tadi sudah sangat lengkap. Dari awal sampai akhir pelajaran ini, kita sudah mempelajari 4 indikator tadi. Yang pertama itu pengertian kebaya. Kita sudah tahu tadi pengertian kebaya, apa itu kebaya. Yang kemudian jenis-jenisnya, ada beberapa jenis tadi kebaya. Ada kebaya kutu baru, kebaya encim, dan lain-lain. Yang pertama kita lakukan dalam menganalisis lab sheet ini adalah membuat desainnya. Setelah kita ada desain, baru kita analisis komponen apa saja yang ada dalam desain tersebut. Setelah itu, barulah kita membuat pecah polanya. Setelah pecah pola, baru peletakan rancangan bahan. Apakah masih ada yang belum paham? Sudah. Kalau sudah paham, sekarang waktunya kita melakukan evaluasi. Evaluasinya sudah Ibu kirim melalui Google Form. Sudah Ibu kirim linknya di WA grup kita ya. Silakan buka HP-nya masing-masing. Nah, ini linknya ya. Silakan diklik di HP-nya masing-masing. Dibaca petunjuk pengerjaan evaluasinya. Evaluasi ini ada 10 soal. Kalau sudah terbuka tampilannya seperti yang di depan, tulis nama, kemudian klik jawaban yang menurut kalian benar. Ini beberapa orang sudah mengirimkan jawaban dan hasilnya juga sudah Ibu lihat, dan alhamdulillah cukup bagus ya. Yang belum, Ibu tunggu 1 menit lagi. Nah, untuk minggu depan, karena sekarang kita sudah menganalisis lab sheet kebaya ya, kita sudah tahu cara-cara membuat lab sheet kebaya. Minggu depan kita akan membuat proses pembuatan kebaya. Jadi kalian siapkan 1 buah desain kebaya sesuai desain yang kalian inginkan. Kan tadi sudah tahu beberapa jenis kebaya, bahannya juga sudah tahu. Jadi buatlah desain kebaya yang kalian ingin sesuai keinginan kalian. Dan minggu depan kita akan membuat pecah polanya. Ini tergantung desain kalian sendiri-sendiri. Tidak ada paksaan. Nggak harus sama dengan teman-teman yang lain ya. Nah, karena waktu jam Ibu sudah habis, silakan piket terlebih dahulu. Kursinya dikembalikan ke tempat semula ya. Duduknya juga tidak usah berkelompok lagi. Kita tutup dengan berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas siapkan untuk berdoa. Mari teman-teman sebelum pulang kita berdoa. Doa mulai. Sampai jumpa minggu depan.